penonton barangkali saya pun merinding mendengarkannya cerita bagaimana sejarah beliau di sebelum Perseraja dan juga akhirnya bergabung di Perseraja, kemudian beralih ke beberapa klub yang ada di Indonesia dan juga ada di luar Indonesia. Nah, mungkin sedikit Bang Jul selaku senior di era 80-an di Perseraja atau di klub Rencong yang sangat dibanggakan sekarang. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, apakah ada beda dengan klub di era Abang dengan di era sekarang yang sudah saya juga pernah membaca dan juga pernah mendengar cerita, saya ingin memastikan apakah itu pernah di sana itu ada RP bahasa kita itu waktu membangun Perseraja ini, bagaimana perjuangan di balik kemenangan ini, bisa diceritakan singkatnya? Mungkin bisa saya ceritakan sebatas yang saya tahu. Ya, betul. Jadi waktu kita juara dulu tahun 80-an itu Persiraja itu almarhum Dimur bukan sendiri. Almarhum Dimur itu ada teman-temannya yang luar biasa setia. Terutama itu lebih almarhum. Ada yang namanya di Biren itu Pak Hasib Yusuf. Hasib Yusuf tokoh sepak bola Biren, itu ketua PSSB juga waktu itu. Kalau di Langsa itu ada Avanon. Panggil-panggil Pak Jenal namanya, non dipanggil-panggil Pak Non. Nah, kalau di Sabang itu ada Ampun Darwin. Itu adalah kroni-kroninya almarhum Dimur Tala yang membantu eksisnya Persiraja. Ya. Baik Bang, mungkin bisa dicerita juga sedikit tentang dari awal kita ngomong, mungkin saya sering mendengar nama Dimur Tala, mungkin bisa dicerita sosok beliau itu. Beliau itu bagi saya pribadi ya, beliau itu adalah olahragawan sejati. Iya. Di samping beliau pemain bola juga ada cabang olahraga lain yang beliau kuasai, terutama untuk di bola. Sampai saat sekarang, saya secara pribadi belum ada pengganti seperti beliau. Iya. Untuk mengurus sepak bola full luar biasa. Keluarga beliau tinggal dan saya terima betul, bukan tahu terima betul, beliau juga meninggal. Beliau sakit itu karena ngurus bola. Keluarganya yang tinggalkan, anaknya sakit aja udah urus, tapi kalau anak bola sakit mungkin beliau nggak bisa tidur. Itu sosok beliau. Dan beliau itu akhir-akhir masa beliau itu sakit ginjal. Dan keluarga beliau saya tahu KUP itu dekat dengan kami KUP pernah sampai beliau KUP bilang Ibu Upi lah, KUP istri beliau, Jul kasih kan abang lah semua operasi pergi ke Cina. Dan beliau punya relasi di Singapura, Mr. Lee mau dibawa ke Tiongkok, dan beliau lagi ke rumah di Singapura, tapi beliau nggak mau pergi. Sampai beliau disuruh telepon kakak, kami panggil kakak, bahwa beliau mau berangkat ke Tiongkok. Oke, baik, seperti saya sampaikan, mungkin harus saya sampaikan berulang kali, kalau kita dengar mungkin sedikit merinding perjuangan beliau bersama tim Laskar Rencong atau lebih dikenal dengan nama Perseraja. Nah, mungkin kembali kita ingin berbincang bersama Bang Jul terkait dengan keadaan sekarang, keadaan COVID-19 yang melanda isu-isu yang marak kita dengar sekarang. Nah, apa kegiatan selama COVID dan atau selama masa usia tua ini? Pensiun. Saya pensiun dari kerja udah 5 tahun lah. 5 tahun, iya betul. Mengisi waktu-waktu hari tua. Iya betul.
Sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan yang saya lakukan, terutama ya hati kebetulan misalnya ada teman-teman yang mengharapkan jasa saya, pengalaman saya, gitu kan. Ya, kita bilang generasi anak muda sekarang ya. Saya pribadi berkelahi mau kalau dibilang anak-anak Aceh tidak bisa main bola. Itu buat saya pribadi. Untuk mengisi hari-hari tua itu tadi melatih dan sampai saya tidak pilih. Yang penting saya ada kegiatan, ada kesibukan, ada anak-anak kecil-kecil usia dini di lapangan saya turun, oh gini lu main bola yang betul, oh gini. Bukan saya mengharapkan bahwa dia itu harus menjadi pemain bola seperti saya, tapi main bola yang benar itu seperti ini. Dan di samping itu saya ada kegiatan-kegiatan untuk menghilang rasa suntuk dengan ibu, dengan keluarga, karena ya saya buka usaha kecil-kecilan. Hari ini itu pasti kita cari. Kita cari waktu kita muda. Kita udah kerja, udah bermati dengan kendaraan ini juga 5 tahun. Ya, ini ya kita nikmati. Iya, betul ya. Kita nikmati, kita syukuri. Yang penting kita jangan lupa 5 waktu sholat. Ya, udah itu saya buka usaha kecil, itu saya buat dengan anak, saya ajarin mereka cari uang gimana sih susah cari uang. Saya buka street cafe, mobil tadi jalan di mana ada kegiatan, ada event gitu. Ya itu kegiatan untuk pergi sama keluarga jam 5 sore habis sholat asar, saya duduk lihat. Ya, namanya kita udah tua, tapi jangan kita belum tua. Usia boleh tua, tapi ya fisiknya jangan tua. Harus semangat itu. Sampai sekarang saya masih sanggup tua. Betul sekali. Dengan orang tua, anak muda, bisa main. Iya. Nanti ada eksekutif bisa main, diajak main. Masih sanggup, alhamdulillah masih bisa nendang, bisa lari-lari. Bertahan dari usia muda sampai pensiun pun abang masih eksis di dunia bola ini. Kemudian ada nggak satu statement yang untuk pemain-pemain terbaru khususnya di Peseraja yang abang cintai dari dulu sampai sekarang ya bang, dan juga kepada seluruh pemain bola pemain baru di seluruh Aceh khususnya? Harapan dan pesan buat saya, buat anak-anak saya atau cucu-cucu saya. Kalau ingin menekuni sepak bola, ya, yang mencintai sepak bola, yang memang gemar sepak bola, betul-betul cintai itu sepak bola. Jadikan sepak bola itu sebagai hidupnya. Ya, pengalaman saya, waktu saya ingin jadi pemain bola, aku harus jadi pemain bola. Dan waktu itu saya harus bisa naik pesawat dengan sepatu bola. Iya. Nah, itu ada pada diri kita sendiri. Itu pesan saya kepada anak-anak. Jangan hanya bermain bola itu hanya mengharapkan semata-mata dari pelatih. Nah, itu harus ada kemauan dari pribadi kita sendiri. Harus ada niat kita, nawaitu kita. Bola adalah bagian dari hidup saya. Karena apalagi sekarang bola itu udah jadi industri. Kalau zaman saya dulu main bola hanya berharap aku bisa main bola, aku punya prestasi, aku dapat kerja. Iya betul. Kalau sekarang jadi pemain bola menjadi jutawan, jadi orang sukses. Dan kontraknya bukan kecil-kecil, besar. Kalau kami itu bisa bola kasih 25.000, sekarang 10.000. Jadi harapan saya, cintailah apa yang kamu suka, apa yang kamu gemar, apa yang hobi kamu, cintai. Jadikan itu adalah bagian hidup dari kamu. Jangan hanya main bola hanya sekedar bermain, ya. Jadinya hanya jadi komentarkan. Kita harus punya target. Aku tahun ini harus jadi pemain ini, tahun ini harus jadi pemain ini. Yang
paling ini ya setidaknya sekali pemain nasional. Ya. Walaupun tim nasional kita masih seperti sekarang ini, ya kan? Jadi udah itu harapan saya untuk Persiraja ini penting. Saya sangat mencintai Persiraja. Mungkin beda zaman saya dengan zaman sekarang, tapi fanatisme tetap. Persiraja itu punya nama besar. Ya. Jadi di Indonesia itu yang punya nama besar Persib, Persiraja, Persija, Persipura, PSM, itu PSMS, Persibaya. Lain dari itu ada. Yang punya histori, yang punya kedekatan dengan penggemarnya, itulah tim-tim itu yang lahirnya dari Perserikatan. Jadi itu kan harapan saya ke Persiraja. Ya ini saya sangat berterima kasih dengan Digam ya, sekarang Raja Rudi ya. Perhatiannya terhadap Persiraja. Sekarang saya sudah merasakan gimana pahit getirnya ngurus Persiraja. Waktu saya jadi tim manajer, jangankan uang 500, jangankan uang 1 juta, 500.000 aja nggak ada membantu. Yang nggak saya jual, saya punya rumahin aja langsung. Gitu kan. Jadi ya, alhamdulillah Digam udah mau. Dan pesan saya buat pemain Persiraja sekarang, baik pemain lokal maupun pemain asing, cintailah Persiraja. Buatlah Persiraja seperti zaman-zaman kami dulu. Memang era berbeda. Ya, era berbeda. Kalau ada keseriusan, kalau bahasa saya selalu saya sampaikan, tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Kalau Allah menghendaki. Mungkin terakhir satu untuk penonton yang barangkali sudah melihat wajah yang era-era tahun 80-an, mungkin ada sapaan tuh sedikit. Harapan saya buat penonton terutama school, karena Ya. ada organisasinya, ada yang mengkoordinir penonton itu kalau kita di school. Saya lihat school sekarang udah mulai tertib. Syukur alhamdulillah mereka bisa mengkoordinir anggotanya. Ya mudah-mudahan ini bisa dipertahankan dan berilah contoh bahwa school adalah supporter yang terbaik di seluruh Indonesia. Itu harapan saya. Jangan ada lagi lempar-lempar bola. Jangan. Kalau menurut saya nggak perlu pun pukul-pukul genderang, cukup dengan sorak-sorak, dengan yel-yel, ya. Karena kita pukul-pukul genderang di lapangan mengganggu kenyamanan penonton yang lain. Ya kita euforia. Orang kalau di luar negeri, saya banyak pengalaman nonton di luar negeri. Mereka nonton di situ, datang nonton, dia nikmati pertandingan, ya. Mereka nonton dengan bawa keluarga, rekreasi, ya. Dia nikmati hasil pertandingan. Siapa yang bagus dia plus, ya kan? Nah, jangan disorak-sorak, jangan dimaki-maki. Itu harapan saya. Dan saya selalu nonton. Walaupun saya mungkin agak beda dengan teman-teman yang lain. Saya nggak mau nonton itu kasih tiket free. Beli tiket juga hampir sekarang. Beli tiket. Dan saya tidak beli tiket. Bukan saya lebih, enggak. Saya juga nggak punya uang. Tapi saya beli. Saya tahu Persiraja itu perlu biaya. Walaupun hanya sumbang hanya 30.000, 15.000. Jadi ada sumbangsi saya buat Persiraja karena saya bisa jadi seperti ini karena Persiraja. Baik, terima kasih Bang Jul Alfa selaku senior di era 80-an di Laskar Encong atau Persiraja. Dan ini luar biasa yang segudang prestasi, segudang penghargaan dan segudang pengalaman yang sudah menceritakan kepada kita pada hari ini. Barangkali ini tidak habis nih Bang. Kalau kita cerita dari pagi sampai sore, mungkin malam lagi kita baru habis mengupas sejarah filosofi di Persiraja dan pengalaman-pengalaman Abang. Baik, terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak udah mampir ke rumah ngobrol kita. Bagi penonton, semoga kita doakan kepada mungkin saya mohon maaf lahir batin ya buat seluruh penggemar
Persiraja. Ya. Sekali lagi saya berharap suatu saat nanti Persiraja akan jadi yang terbaik. Amin. Ya, salam dulu. Oke, terima kasih Pak Sudarjo. Oke. Boleh lah, duduk kopi sana. Teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita akan setelah ini perjumpaan bersama Bang Zulkifli akan kita lanjut lagi insyaallah ke depan, dan jangan lupa komen, like, dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan khusus silahkan komen di bawah ini. Dan juga jangan kemana-mana dulu karena kita akan jumpa salah satu pemain kapten juga terbaik di eranya, yaitu Bang Stop dulu. Nanti kita akan kasih tahu salah satu pemain legendaris juga di Persiraja di era tahunnya. Jangan kemana-mana, tetap di football.